Kembali di Anyu Sore, pemirsa, buntut dari viralnya laju ambulans terhalang mobil mewah di Tol Tangerang, Banten, polisi memeriksa kedua pihak. Namun pengemudi mobil mewah mangkir dalam pemeriksaan. Inilah video viral laju ambulans yang membawa ibu akan bersalin ke rumah sakit terhalang mobil mewah di Tol Tangerang, Banten. Meski sirine telah berbunyi tanda meminta prioritas jalan, namun pengemudi mobil mewah tak juga memberikan akses hingga diduga terjadi senggolan. Tak terima, pengemudi mobil mewah bahkan mengejar dan mengadang ambulans milik Puskesmas Cisoka hingga di RSUD Kabupaten Tangerang. Satlantas Polresta Tangerang akhirnya memanggil kedua pihak untuk diperiksa. Namun sayangnya pemeriksaan hanya dihadiri Muhammad Hildam, pengemudi ambulans, didampingi Kepala Puskesmas Cisoka. Sedangkan pengemudi mobil mewah mangkir dengan alasan sibuk. Rencananya Polresta Tangerang akan memeriksa kembali pengemudi mobil mewah pada Rabu besok. Bukan dari pihak medis sendiri, Bang, kamu? Waktu kejadian itu kan waktu ikutin ke rumah sakit ya itu ada. Makanya dia nahan KTP saya sih buat jaminan. Sampai sekarang KTP-nya? Belum ada kabar. Oh, belum ada kabar. Iya. Bang, udah coba komunikasi dengan pihak medis, Bang? Belum. Yaitu dari pihak Puskesmas Cisoka, yaitu antara lain pengemudi ambulan, yang kedua bidan yang berada di dalam ambulan yang saat itu menolong ibu hamil dengan potensi tinggi yaitu hipertensi, kemudian dengan Kepala Puskesmas Cisoka. Sedangkan dari pihak Mercy tadi pagi memberikan konfirmasi kepada kita bahwa hari ini tidak bisa hadir karena dia ada kepentingan yang mendadak dan mendesak. Dari hasil penelusuran, mobil mewah yang menghalangi laju ambulans diduga menunggak pembayaran pajak kendaraan. Sedangkan pengemudinya diduga pegawai kejaksaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Canduan film dewasa, seorang pria tega memperkosa anaknya hingga tewas. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari pihak rumah sakit. Seorang pria berinisial WY tega memperkosa anaknya yang masih berusia 8 tahun hingga tewas. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit. Kematian korban yang tidak wajar membuat pihak rumah sakit melapor ke polisi. Polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap penyebab kematian korban dengan membongkar makam untuk keperluan otopsi. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah luka di tubuh putri 8 tahun ini. Terbukti bahwa adanya kematian yang diakibatkan adanya kekerasan seksual. Kemudian kita amankan pelaku dan berdasarkan pengakuan pelaku memang pada hari itu pelaku sempat melakukan hubungan seksual bersama dengan anaknya. Kemudian menurut pelaku anaknya sempat kejang 1 jam atau 2 jam setelah hubungan seksual. Ketika dibawa ke rumah sakit Panti Wiloso tadi, ternyata menurut keterangan dari Panti Wiloso, korban sudah meninggal dunia. Pelaku yang berusia 41 tahun ini tega memperkosa korban lantaran sering menonton film dewasa setelah bercerai dengan istrinya. Ia pun menjadikan anaknya sebagai pelampiasan. Sejumlah barang bukti disita polisi dari kasus pemerkosaan anak kandung ini. Ya karena terpengaruh video porno, Pak. Kamu udah bercerai berapa kali? 3 kali, Pak. Cerai berapa lama, Mas? Cerai udah berapa Sekitar lama? 4 tahun. Kamu sama anakmu berapa kali itu? Itu 3 kali. Dalam waktu? 1. Yang pertama sekitar 2 minggu, kemudian 1 minggu, dan yang terakhir pas kejadian itu. Pak, itu dipaksa atau mungkin gimana, Pak? Itu ada pemaksaan. Atas perbuatannya, ayah yang tidak bermoral ini mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita tewas dibacok orang tak dikenal di Kampung Tegal Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh saat hendak pergi bekerja tadi pagi. Warga Kampung Tegal Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita muda yang tewas bersimbah darah. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh 2 orang tak dikenal saat hendak berangkat kerja ke pabrik. Korban sempat berteriak minta tolong pada warga, namun saat warga datang, korban sudah meninggal dunia. Cuman tolong saya dibacok terus saya belum apa-apa, terus keluar cuman damping doang sini, udah berdiri, masih duduk, udah duduk terus yang lepak, terus pacarnya datang, aduh yang gitu. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Karena kita dalami berbagai motif berdasarkan data. Tapi yang jelas bahwa dalam kasus ini tidak ada barang milik korban yang hilang. Biasanya kalau mau kerja kan bawanya handphone, tas, nah yang bersangkutan, barang-barang bersangkutan yang dari milik korban masih ada. Polisi terus mendalami kasus ini, sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Lengkapnya terkait seorang wanita tewas dibacok 2 orang tak dikenal sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, Kapolres Metro Bekasi. Selamat sore, Pak Gideon. Selamat sore. Baik, Pak Gideon, sebenarnya bagaimana kronologis kejadian ini bisa terjadi, Pak? Baik, kami menginformasikan sebelumnya kami mengucapkan dan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, di mana terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh dugaan kami adalah 2 orang, ketika terjadi pada pukul 05 setidaknya pada hari ini. Peristiwanya bermula dari ketika korban melintas dari rumahnya, dari kos-kosan menuju ke tempat kerja, yaitu ke tempat shelternya, dan di tengah jalan di gang itu kemudian terjadi peristiwa yang dimaksud. Baik, Pak Gideon, sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi setidaknya dari lingkungan setempat, baik orang yang pertama kali menemukan, kemudian beberapa lintasan atau persimpangan di jalan-jalan sepanjang jalan yang dilintasi oleh korban, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap berbagai barang bukti. Demikian. Baik, barang bukti apa saja, Pak, yang didapatkan? Katanya tidak ada barang yang hilang milik korban, Pak. Ya, maksudnya barang bukti adalah barang milik korban yang masih ada di TKP, kemudian beberapa petunjuk yang belum kami bisa sebutkan, karena masih dalam rangkaian penyelidikan, dan kami yakinkan tim kami masih bekerja untuk berupaya melakukan pengungkapan. Baik, Pak Gideon, ini kan peristiwa terjadi pada pagi hari. Tentu ini juga terjadi di wilayah yang tidak terlalu sepi begitu. Bagaimana suasana saat itu, Pak? Memang ini terjadi di jalan gang, di mana banyak juga perumahan pada saat itu, perumahan yang berada di sekitarnya, dan terjadi sekitar kurang lebih jedanya 4.30 sampai dengan 05.00. Di mana belum terjadi keramaian lalu lalang masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Baik, apakah sudah ada dugaan, Pak, terkait motif atas peristiwa ini? Kami belum bisa memastikan motif dan mengerucut pada tersangka ataupun dugaan pelakunya, tapi kami masih mempelajari, menyisir dari berbagai data lapangan maupun data-data saintifik yang bisa kami kumpulkan. Baik, kalau untuk korban sendiri, Pak, apakah memang warga setempat? Kalau dari TKP, dari KTP yang kami lihat adalah dari warga Kebumen, Jawa Tengah, dan kebetulan yang bersangkutan juga sedang bekerja di wilayah Bekasi kurang lebih 3 bulan. Baik, korban bekerja di wilayah Bekasi sudah 3 bulan, Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Gideon. Kita tunggu terus proses hukum terhadap kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih, selamat sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. 5 korban tewas dalam kecelakaan maut mobil pick-up terguling di Bondowoso dimakamkan. Polisi menggelar olah TKP dan memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan.
Jenazah Nidin, warga desa Taman, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka pada Selasa pagi. Nidin merupakan salah satu dari 5 korban tewas kecelakaan mobil pick-up di Jalan Raya Ijen, Desa Gunung Anyar, Kecamatan Tapen, Bondowoso, Senin sore kemarin. Jenazah Nidin dimakamkan bersebelahan dengan Suri yang merupakan korban kecelakaan, sedangkan 3 jenazah lainnya telah dimakamkan pada Senin malam. Sementara itu dari 22 korban luka, 13 diantaranya telah dipulangkan dan 9 korban lainnya masih dirawat. Di kecelakaan hari ini sekira jam 13.45 telah terjadi kecelakaan laka tunggal, yaitu pickup Grand Max, di mana pickup ini mengangkut 26 penumpang ya, dari arah Kawah Ijen menuju ke arah Tapen. Aparat kepolisian telah melakukan penyelidikan atas kasus ini dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi serta para korban selamat. Sementara sang sopir belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi cedera di leher. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Aminul Ahmad, iNews melaporkan. Demi sembako murah, warga berdesakan mengantri di Aceh Barat, Aceh. Antrian mencapai berjam-jam. Warga dari berbagai desa di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdesakan dan rela antri berjam-jam di pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Aceh Barat. Warga memburu beras, telur, hingga minyak goreng dengan harga murah. Ada yang harus menunggu hingga berjam-jam dari pagi hingga siang sampai namanya dipanggil. Dari jam 9 pas saya ke sini. Udah rame orang waktu itu. Waktu saya pergi ke orang. Sampai hari saya dari sekitar jam 11 saya sampai sekarang sudah datang. Ada nggak yang ibu lebih duluan tapi orang yang baru datang? Ada. Di belakang saya ada orang barusan tadi. Aju di belakang saya udah dipanggil. Sedangkan saya dari tadi belum dipanggil. Ibu rencana mau beli apa? Minyak. Kita sudah buka 3 meja, ya, kita sudah buka 3 meja. Namun dari satu pihak lagi penyedia atau yang memilih barang sesuai dengan orderan, karena kan ini orderannya tidak satu paket semua mereka ambil. Ada yang masyarakat hanya mengambil telur, ada yang masyarakat hanya mengambil minyak. Arti ini yang menyebabkan? Ya, ini yang buat macet. Antrinya. Ya. Pasar murah digelar di Sprindakop dalam rangka penanganan kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Di pasar ini, beberapa barang dijual diantaranya minyak goreng seharga Rp23.000 per 2 liter dan beras 10 kg seharga Rp85.000. Pasar murah akan digelar hingga 28 April untuk 8 kecamatan di Aceh Barat. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan menggelar penyelidikan di lokasi tewasnya 4 orang akibat tersetrum di kamar mandi sebuah rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sedangkan 3 dari 4 jenazah korban yang terdiri dari satu keluarga akan dikremasi. Tim Puslap 4 akan menggelar olah tempat kejadian menyusul tewasnya 4 orang yang terdiri dari satu keluarga di dalam kamar mandi di rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun penyelidikan di tempat kejadian belum dilaksanakan karena pihak keluarga masih berduka. 3 jenazah korban yang merupakan satu keluarga akan dikremasi di rumah duka Grand Heaven, Jakarta Utara. Sedangkan 1 jenazah lainnya yang merupakan asisten rumah tangga akan dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Polisi menyelidiki terkait tewasnya satu keluarga dan 1 asisten rumah tangga yang tersetrum di kamar mandi di rumahnya. Polisi sedang memeriksa kemungkinan adanya kelalaian atau kesalahan instalasi listrik yang baru saja diperbaiki. Pelaksanaan oleh TKP memastikan memang benar kejadian itu memang korslet atau tidak, sehingga kita akan memanggil dari saksi ahli dari Puslap 4 untuk memastikan memang terjadinya konslet atau tidak, selalu memastikan seperti itu. Jadi sementara kita karena dari pihak keluarga sekarang masih pihak kedukaan, jadi dari kemarin masih meminta informasi secara lisan. Nanti kalau kedukaan sudah selesai, nanti kita akan minta secara tertulis, kita panggil ke Polres ataupun kita meriksa di tempat. Tapi sekarang kita fokus adalah melaksanakan oleh TKP untuk memastikan memang benar meninggalnya karena dugaan korslet listrik atau tidak. Keempat korban tewas setelah diduga kuat tersengat aliran listrik dari pemanas air yang ada di kamar mandi di rumahnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Saat ini polisi sedang menggelar olah TKP di lokasi tewasnya 4 orang yang tersetrum listrik. Untuk informasi terbaru kita akan segera bergabung dengan Bayu Pradana di lokasi. Selamat sore, Bayu, bagaimana jalannya penyelidikan polisi sore hari ini? Ya, Davi, betul sekali. Kepolisian dari Polres Jakarta Timur ini sudah menuju ke TKP. Tepatnya kami berada di saat ini yaitu di lokasi Pulau Mas, tempat di mana meninggalnya 4 orang akibat diduga tersengat oleh sengatan listrik. Dan di belakang saya adalah rumah tempat kejadian perkara atau TKP yang kalau Anda lihat ini memang dari tadi kami datang sudah dipasangkan garis polisi yang sudah membentang di depan rumah. Dan memang beberapa pihak ini sudah masuk ke dalam dan kami awak media, kami tidak diperkenankan oleh masuk. Sejenak saya akan mengajak juru kamera Maria Oktoba ini untuk bersama-sama melihat lebih dekat ke rumah atau tempat kejadian perkara. Dan yang Anda lihat memang kondisi terkini di mana rumah ini masih didalami terus oleh Polres Jakarta Timur. Tadi sudah tiba yaitu Kapolres Jakarta Timur yaitu Kombes Pol Budi Sartono yang didampingi juga oleh Kasat Reskrim. Dan tadi ada juga beberapa pihak lainnya yang kami duga adalah pihak keluarga yang membantu menjelaskan beberapa kondisi yang ada di dalam. Selain itu, dari pandangan mata kami melihat ada pihak dari PLN juga sudah menunggu di luar untuk nantinya menindaklanjuti seperti apa dari adanya sengatan listrik yang diduga konsleting yang akhirnya menyebabkan 4 orang dari pemilik rumah ini meninggal dunia. Kalau kita lihat memang pemirsa kondisi rumah terpantau sepi, memang sejak kami datang tadi tidak ada pihak keluarga yang berada di rumah ini. Dan kalau kita lihat kondisi rumah juga tidak ada aliran listrik yang menyala, untuk sementara terlihat dari lampu yang tidak menyala. Meskipun listrik di sekitar seperti rumah tetangga lainnya ini masih terus menyala seperti ada pendingin ruangan, lampu yang sudah menyala dan lain-lainnya. Ini tentunya juga untuk tetap menjaga keamanan dan juga untuk terus mendalami seperti apa kejadian yang berlangsung yang akhirnya membuat 4 orang dari keluarga ini meninggal. Sementara informasi yang kami dapatkan memang dari hari Minggu lalu 4 anggota keluarga ini meninggal dunia dikarenakan dugaan dari sengatan listrik saat memandikan seorang anak bayi. Dan di mana saat memandikan ada seorang ibu dan juga babysitter yang memeluk anak bayi yang diduga tangan anak bayi tersebut ini menyentuh aliran listrik yang akhirnya mengalir ke pihak keluarga lainnya termasuk juga sang ayah yang merupakan anak dari pemilik rumah ini. Kita terus menunggu seperti apa hasil olah TKP ini dan tentunya mengabarkan untuk Anda. Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda dari kawasan peristiwa tersetrumnya 4 anggota keluarga. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, Kementerian Perindustrian menggelar sidak ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan minyak goreng di tanah air diwajibkan menyediakan pasokan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat. Dalam sidaknya ke salah satu pabrik minyak goreng yang ada di kawasan Marunda, Bekasi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ketersediaan minyak goreng curah di tanah air aman. Dalam aturan baru Menteri Perindustrian, seluruh perusahaan minyak goreng di tanah air harus menyediakan pasokan minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha mikro kecil. Dari 81 perusahaan minyak goreng di tanah air, 47 sudah mendaftar dalam program baru pemerintah ini. 39 perusahaan diantaranya telah terverifikasi dan bisa memasok hingga 9.000 ton minyak curah per hari. Jumlah ini masih bisa bertambah seiring bertambahnya perusahaan yang terverifikasi. Dengan demikian, Menteri Perindustrian berharap harga minyak goreng curah segera normal sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Bahwa saya meminta kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga seluruh produsen minyak goreng sawit untuk kita mensukseskan program ini. Ya, dan kalau kita bisa sukses dalam waktu dekat, tentu kita bisa lihat adanya adjustment dari kebijakan yang akan diambil pemerintah. Jadi kita sukseskan dulu ini, kita normalisasi, kita upayakan harga minyak goreng sawit.